Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Selasa tanggal 14 September 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link ada di deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate pilihan saham-saham saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Hari ini saya sudah membagikan mengenai saham Bevin dan Pegas, dan di grup Telegram saya sudah cuan semua ya. Jadi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join ya. Karena kan banyak manfaat yang kita akan share di sana. Mari dukung channel ini agar dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini ada saham BRIS ya. Namun sebelum kita memasuki BRIS, kita akan membahas IHSG terlebih dahulu. Jadi untuk IHSG sendiri hari ini ditutup cukup oke, dan ya kalau saya lihat cukup baik. Dikarenakan posisi IHSG masih menguatkan posisinya di atas harga 6.100, yang dimana hari ini ditutup di harga 6.129 dengan persentase plus 0,67. Ya, kalau kemungkinan kalau saya lihat ya, kalau besok IHSG berhasil menembus closing di harga atas 6.134 ya, yang garis ini, kemungkinan potensi IHSG akan menyentuh di area 6.166. Namun kalau saya lihat dari posisi IHSG yang seperti ini dan juga volumenya juga cukup baik, kalau saya lihat IHSG masih berpotensi untuk menyentuh di harga 6.166 dan masih menguat di atas harga 6.100 ya. Jadi untuk IHSG demikian. Kita lanjut lagi untuk saham BRIS. Oke, mari kita lihat untuk saham BRIS. Untuk saham BRIS hari ini ditutup di harga 2.120 dengan persentase min 0,47%. Apakah masih ada potensi yang cukup bagus ya di saham BRIS ini? Kalau saya lihat sudah saya berikan area support dan resisten ya. Jadi sementara waktu kalau teman-teman yang belum punya saham BRIS, di sini ada area support di 2040 ya. Di 2040 merupakan area support, namun setelah 2040 ada support kedua di 1940 dan support terakhir di 1760. Untuk resistennya di 2200 ya untuk BRIS. Kalau saya lihat potensi BRIS kemungkinan besok akan menyentuh di 2200 terlebih dahulu. Namun bisa jadi nanti dibanting turun ya. Jadi kalau teman-teman yang mau TP bisa di 2200, lalu selanjutnya di 2260 dan seterusnya ya. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Akumulasi hari ini ada YP, PD, dan CC. Distribusi ada OD, MK, dan AT. Untuk rata-rata harganya di 2133 ya. Kita lanjut lagi untuk saham Wika. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk saham Wika. Hari ini ditutup di harga 1035 dengan persentase plus 1,47% ya. Dan yang akumulasi hari ini ada CC, CP, dan NI. Distribusi ada PK, DH, dan YU. Untuk rata-rata harganya di 1050 ya, yang dimana sudah berada di atas harga closing hari ini. Jadi untuk Wika, kalau teman-teman yang mau buy, sebenarnya ada area support di 1023 di area sana. Garis hitam ini, lalu ada resisten di 1100 ya untuk teman-teman TP atau take profit. Jadi mungkin akan bergerak di range ini terlebih dahulu untuk saham Wika ya. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini, bila 1023 ditembus maka akan berpotensi untuk menuju ke harga 955 untuk Wika. Kita lanjut lagi untuk Antam. Oke, untuk Antam hari ini ya, coba saya delete terlebih dahulu Fibonacci-nya. Antam hari ini ditutup di harga 2.470 dengan persentase min 1,98% ya. Kalau saya lihat di sini memang ada gap ya, mulai dari tanggal 9 hingga 10 September.
adanya sebuah gap di sini yang dimana saham Antam ini perlu menutupi gapnya ya. Ya semoga saja besok memang bisa rebound ya. Akan tetapi sebelum rebound kemungkinan besar Antam akan menyentuh di harga 2430 ya. Di area supportnya di 2430 lalu ke resistennya di 2540 untuk Antam ya. Perhatikan label hitam di sebelah kanan ini. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join ya. Kita akan sharing-sharing bersama mengenai seputar saham. Lalu untuk Antam, stokastik sudah mulai crossing ya hari ini dari atas ke bawah, dead cross. Jadi teman-teman perhatikan saja. Kalau mau entry ya, bisa di 2430 untuk Antam. Kita lanjut lagi untuk saham MLPL. Oke, untuk saham MLPL ya. Sebentar ini banyak garis ya, banyak garis hitam support dan resisten. Nanti saya jelaskan. Jadi untuk MLPL sendiri hari ini ditutup di harga 505 dengan persentase min 0,98%. Kalau saya lihat ya, volume hari ini cukup kecil, namun posisi masih di atas DEMA 20 ya, yang garis hijau, dan di bawah EMA 34 ya. Akumulasi hari ini ada GR, PD, dan HP, dengan by average ya kurang lebihnya 516 ya yang teratasnya. Untuk distribusi ada YP, EP, dan MG, dan rata-rata harganya di 515 ya untuk MLPL ini. Sementara waktu kemungkinan besar MLPL bisa jadi menyentuh di angka 480 ya di area supportnya, atau bisa jadi kalau besok memang menguat banyak yang akumulasi dan harga closing di atas 535, kemungkinan besar MLPL akan menyentuh di harga 575 ya, the next resistance-nya. Jadi untuk MLPL kalau saya lihat masih oke ya, dikarenakan sudah ya membuat downtrend higher low setiap kali pergerakan harganya ya. Jadi untuk MLPL perhatikan saja label hitam di sebelah kanan ini ya untuk area support dan resistennya. Kita lanjut lagi untuk saham Indo. Oke, untuk saham Indo ya hari ini volume cukup kecil ya dibandingkan kemarin, dan hari ini ditutup di harga 200, angka yang cukup bulat dan di persentase min 2,91%. Kalau kita lihat sudah mulai crossing ya stokastiknya mulai dari hari Senin kemarin, dead cross ya. Akumulasi hari ini ada YP, EP, dan SQ dengan ya rata-rata harganya segini. Lalu distribusi ada CC, NI, dan DR. Kalau kita lihat rata-rata harga di saham Indo ini di 193 ya. Jadi kalau teman-teman yang punya saham Indo ya, terutama perhatikan ya di sini ada area support di 189 di area sana, dan bila ini ditembus akan berpotensi untuk melanjutkan penurunan harga hingga di 175. Ya, kemungkinan 175 merupakan area support yang cukup kuat ya. Bisa jadi membentuk cup and handle ya nanti ya. Ya semoga saja besok Indo bisa rebound ya. Royal Indo Investa Wijaya ini bisa rebound dan menyentuh resistennya di 218 untuk Indo ini. Kita lanjut lagi untuk saham friend. Oke, untuk saham friend ya. Sebentar ini memang banyak garisnya, namun saya akan jelaskan ya. Jadi teman-teman yang memiliki saham friend ya, perlu diperhatikan. Oke, hari ini saham friend ditutup di harga 116 dengan persentase plus 0,87%. Kalau teman-teman perhatikan di sini ya, friend memang sedang dalam posisi uptrend. Dan perhatikan untuk area support dan resistennya ya. Bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join ya. Sudah saya sediakan linknya di deskripsi di bawah. Jadi untuk saham friend ya, kemungkinan harga akan range saja ya, bergerak di area 114 hingga 120. Namun perlu diperhatikan bila harga closing friend di bawah 114 ya, kurang lebihnya 112, 111 di area sana, kemungkinan akan berpotensi untuk menuju ke the next supportnya di 105 ya. 105 di area sini ya, di main areanya. Jadi untuk pemilik saham friend, teman-teman perlu perhatikan ya. Kalau saya lihat, kalau teman-teman mau buy di 114 lalu melakukan short TP di 117, oke lah ya untuk saham friend. Dan kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, GR, dan LG, distribusi ada PD, BK, dan MG. Untuk rata-rata harganya di 118 ya.
dan volume hari ini cukup baik dibandingkan hari sebelumnya. Semoga saja besok Friend bisa tembus harga closing di atas 120 ya. Ya, sementara waktu tadi supportnya di 114 untuk Friend. Kita lanjut lagi untuk saham JAST. Oke teman-teman, perhatikan untuk saham JAST hari ini ditutup di harga 191 dengan persentase min 5,45% ya. Hari ini yang akumulasi ada AINI dan AT, distribusi ada CP, DH, dan YP. Untuk rata-rata harganya di 196, yang dimana sudah di atas harga closing hari ini ya. Apakah masih ada potensi untuk JAST? Kalau saya lihat sejauh ini, JAST berpotensi untuk menyentuh di harga 182 terlebih dahulu. Ya, namun kalau teman-teman yang sudah punya saham JAST, kalau mau averaging down di 182 juga bisa, atau sekalian nunggu ya, wait and see di 168 merupakan area support yang cukup kuat untuk saham JAST ya. Ya teman-teman bisa averaging down di area support ini. Untuk resistennya sendiri di 216 ya untuk JAST. Dan selanjutnya di 234. Jadi kalau saya lihat JAST memang masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan harga ke 182 ya, sekitar sanaan. Kita lanjut lagi untuk saham Pewon. Oke, untuk saham Pewon ya. Tadi di grup Telegram banyak sekali yang menanyakan mengenai saham Pewon ini. Kita akan bahas bersama di video kali ini. Jadi untuk saham Pewon mulai dari tanggal ya awal Agustus kemarin sudah mulai membuat higher low yang dimana trennya cukup bagus untuk dilihat para investor. Hari ini ditutup di harga 478 dengan persentase plus 3,46%. Yang akumulasi hari ini ada CSSQ dan AK, ya, dan distribusi ada IF, LG, dan PD. Untuk rata-rata harganya di 477 yang dimana kurang lebihnya harga closing hari ini ya untuk Pewon. Kalau kita lihat di sini kondisi stokastik sendiri sudah crossing ya mulai dari tanggal 13 September hari Senin kemarin. Apakah masih ada potensi untuk saham Pewon ini? Kalau saya lihat ya, perhatikan untuk area supportnya di 462 dan resistennya di 498. Bila ini ditembus, ada potensi yang cukup besar untuk Pewon melanjutkan kenaikan harga di 540 ya. Ya semoga saja kalau teman-teman yang sudah punya saham Pewon bisa TP ya di 500 498 di arah sana. Kalau yang belum punya ya bisa buy di 462. Ini merupakan area yang cukup bagus juga dikarenakan Pewon juga ya sedang uptrend ya kalau saya lihat. Lalu kita lanjut lagi untuk saham BGTG. Oke teman-teman, kita lanjut lagi untuk saham BGTG. Hari ini BGTG ditutup di harga 232 dengan persentase 0,0% ya, jadi tidak bergerak dari harga closing kemarin. Stokastik sudah mulai crossing dari tanggal 10 September minggu lalu. Akumulasi ada CC, SQ, dan DH. Distribusi ada ZP, AG, dan MG ya. Rata-rata harganya di 232. Kalau saya lihat volume hari ini cukup kecil ya. Dan harga closing hari ini sudah di bawah DEMA 20, EMA 34, dan EMA 31, EMA 21. Apakah masih ada potensi untuk BGTG? Kalau saya lihat kalau besok banyak yang melakukan akumulasi, ada kemungkinan besar akan menyentuh di area resistennya ya. Kurang lebih di 242. Namun kalau banyak yang distribusi ya kurang lebih akan menyentuh di supportnya di 212. Bagi teman-teman yang sudah punya BGTG dan masih dalam kondisi rugi, teman-teman bisa averaging down di 212 ya di area supportnya. Namun bila harga closing di bawah 212, sudah tidak ada toleransi untuk BGTG, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Jadi untuk support sementara di 212 dan resisten di 242 untuk BGTG. Kita lanjut lagi untuk saham SEN. Oke, untuk saham SEN hari ini ditutup di harga 322 dengan persentase 0,0% ya. Jadi tidak bergerak dari harga closing kemarin ya. Jadi untuk maaf untuk SEN, apakah masih ada potensi untuk perdagangan besok hari Rabu? Kita akan bahas ya. Jadi untuk saham SEN hari ini ditutup di bawah DEMA 20, EMA 34, dan EMA 21. Akumulasi hari ini ada CP, EP, dan PD. Distribusi ada BK, SQ, dan AG.
Dan kalau kita lihat, di sini ada beberapa area support dan resisten yang sudah saya buatkan. Ya, kurang lebih hari ini saham Sen sudah di bawah area supportnya ya. Area supportnya tadi di 324 dan hari ini ditutup di harga 322. Ya, semoga saja hanya selisih harga Rp2 ya, bisa dijadikan juga toleransi ya. Jadi semoga saja besok Sen bisa kembali rebound dan melanjutkan ke area resistennya di 348 ya, di area sini. Jadi kalau teman-teman yang sudah rugi dari saham Sen, nanti bisa tunggu saja di 304 untuk averaging down ya. Jadi untuk saham Sen tadi supportnya di 304, resisten pertama di 324 dan resisten kedua di 348. Tadi yang akumulasi ada CP, EP, dan PD, distribusi ada BK, SQ, dan AG. Untuk rata-rata harganya di 325 ya untuk saham Sen ini. Kita lanjut lagi untuk saham BKSL. Oke, untuk saham BKSL ya, kita lanjutkan. Hari ini BKSL ditutup di harga 73 dengan persentase plus 5,8%. Bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join ya. Kita akan sharing-sharing mengenai saham-saham dan kita akan berbagi ilmu ya di sana. Saya akan membagikan pilihan saham-saham saya di grup Telegram saya dan Instagram ya. Jadi teman-teman yang belum join bisa segera join. Hari ini kita sudah cuan dari Pegas dan Bevin ya. Jadi monggo teman-teman yang belum join bisa klik link di deskripsi di bawah. Sudah saya sediakan link. Kita lanjut lagi untuk BKSL. Hari ini yang akumulasi ada CC, ZP, dan CP. Dan distribusi ada BQ, YP, dan KK ya. Untuk rata-rata harganya di 71. Hari ini volume cukup baik sekali ya untuk BKSL. Volume sudah meningkat dari tanggal 10, 10, lalu lanjut lagi 13, dan hari ini 14. Volume cukup meningkat dan kondisi sudah di atas DEMA 20, EMA 34, dan EMA 21. Apakah masih ada potensi untuk BKSL? Ya, kalau teman-teman yang besok ingin buy di saham BKSL ini, di sini ada area demand-nya di antara 69 hingga 71 ya. Jadi kalau teman-teman mau buy bisa di area sini ya. 69 hingga 71, nanti TP pertama di harga 75 ya, area resistennya, dan TP kedua di 79. Jadi untuk BKSL area resisten dan supportnya teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya untuk BKSL. Kita lanjut lagi untuk saham CCSI. Oke, sebentar. Saham CCSI ya, hari ini ditutup cukup baik di harga 565 dengan persentase plus 14,37%. Sebentar. Posisi harga sudah di atas DEMA 20, EMA 34, dan EMA 21. Kalau kita lihat yang akumulasi hari ini ada YP, DH, dan XC. Distribusi ada MG, NI, dan GR ya. Namun kalau kita lihat buy value dari saham CCSI ini sendiri sangat kecil ya. Sangat kecil. Dan harga rata-ratanya di 567, kurang lebihnya harga closing hari ini. Volume hari ini cukup baik, namun stokastik sudah mulai crossing ya dari atas ke bawah, namun tidak signifikan dari CCSI. Kalau teman-teman yang mau buy saham CCSI atau Communication Cable System Indonesia, teman-teman bisa buy di 548 ya, di area supportnya, dan nanti TP pertama di 600 untuk CCSI ini ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya bisa TP di 600, atau yang belum punya bisa buy di 548 atau di 520 ya, the next supportnya. Jadi untuk support dan resisten teman-teman bisa perhatikan label kanan, label hitam di sebelah kanan ini ya. Sementara waktu tadi CCSI supportnya di 548 dan resisten di 600. Kita lanjut lagi untuk saham BBYP. Oke, untuk saham BBB, bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join ya. Sudah saya sediakan link di deskripsi di bawah. Join secara gratis. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, dukung saya agar kita bisa membantu banyak orang lagi ya. Jadi untuk BBB kita lanjutkan lagi. Hari ini ditutup di harga 1.505 dengan persentase min 3,83%.
Akumulasi hari ini ada SQ, YP, dan GR. Distribusi ada CC, DR, dan KK. Untuk rata-rata harganya di 1.590 ya. Dan posisi hari ini sudah di bawah EMA 20 ya yang garis hijau, namun masih di atas EMA 34 dan EMA 21. Apakah masih ada potensi untuk BBEP? Kalau saya lihat ya, besok kemungkinan harga BBB akan menyentuh dulu di area 1440. Kalau memang banyak yang akumulasi, nanti akan di rebound kembali di harga 1540 ya. Ya, jadi ya area supportnya di 1440 ya untuk BBB, 1440 dan resistennya di 1540. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di garis hitam ini ya 1440. Nanti TP pertama di 1540, TP kedua di 1700 ya. Jadi untuk BBB teman-teman bisa perhatikan support dan resisten ya. Di sebelah kanan ini label hitam. Oke, untuk BBB sudah ya, kita lanjut lagi untuk saham BBRI. Oke, untuk BBRI ya, teman-teman yang punya BBRI terutama perhatikan ya. Sebelum itu teman-teman yang belum punya grup Telegram bisa segera join di Telegram saya. Sudah saya sediakan linknya di bawah kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa klik nanti langsung diarahkan ke grup Telegram saya. Secara gratis kok ya untuk bergabung. Jadi kita lanjutkan lagi ya untuk BBRI. Hari ini akumulasi ada RX, CS, dan AK. Distribusi ada HD, IN, dan SA. Untuk rata-rata harganya di 3.690-an ya di area sana. Jadi sebenarnya kurang lebih BBRI sudah ditutup di bawah area support sih sebenarnya ya. Area supportnya tadi di 3.705 kurang lebihnya ya. Ya kurang lebihnya di area sana dan hari ini ditutup di 3.700 ya. Kemungkinan kalau memang ini merupakan area supportnya ya 3.700, kemungkinan besar BBRI besok akan rebound di 3.850. Bagi teman-teman yang mau beli untuk BBRI ya, yang mau entry ya kemungkinan bisa wait dulu di 3.620 atau besok lihat pergerakan BBRI. Apakah besok banyak yang melakukan akumulasi, teman-teman bisa ikut ya. Nanti langsung TP pertama di resisten di harga 3.850. Lalu nanti selanjutnya di resisten kedua di 3.930 ya untuk BBRI. Kalau kita lihat stok basic sudah mulai mengarah ke area oversold. Jadi demikian untuk BBRI, kita lanjut lagi untuk saham Zirex. Oke, untuk saham Zirex ya, tadi ada beberapa grup member di grup MC Saham Channel ya, menanyakan mengenai saham Zirex ya, dia sudah memasukkan dana sebesar 80% dari modalnya. Ya, saya ingat betul, mari kita bahas di video kali ini ya. Jadi, teman-teman yang punya saham Zirex bisa perhatikan, kalau kita lihat volume hari ini cukup kecil, akumulasi ada XAAN dan BR, distribusi ada YP, LH, dan MG. Untuk rata-rata harganya di 595 ya. Jadi kalau menurut saya sendiri, sebaiknya saham yang tidak liquid seperti Zirex ini ya salah satu contohnya. Liquid dalam artian apa Pak? Jadi kalau banyak yang tidak minat ya, tidak minat di saham ini teman-teman bisa hindari. Jadi minat itu seperti kayak value-nya kecil ya, kayak jumlah transaksinya kecil. Jadi teman-teman bisa hindari. Ya, sementara waktu saya akan cari dulu untuk area support dan resistennya ya, saya bantu dulu. Oh ya, saya mau ingatkan kalau teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa segera subscribe ya. Dukung saya untuk lebih bisa membantu banyak orang lagi di luar sana. Oke, sebentar. Saya beri tanda terlebih dahulu ya untuk area support dan resistennya. Sebenarnya saham Zirex ini hari ini ditutup di area supportnya ya untuk saham Zirex ini. Kurang lebihnya di sini. Jadi untuk saham Zirex, kalau teman-teman yang sudah punya Zirex ya,
Ya, bisa diperhatikan kalau harga closing Sirex di bawah 573, teman-teman bisa loss terlebih dahulu ya. Bisa cut loss terlebih dahulu dikarenakan bisa jadi nanti akan berkelanjutan ya merosotnya. Nanti bisa jadi akan berkelanjutan hingga menyentuh di 487 ya. Atau yang teman-teman mau averaging down bisa di 570 di area supportnya. Dan nanti TP pertama di resisten ya di 644 dan seterusnya di 692. Jadi untuk Sirex, perhatikan label kanan di sebelah ini ya. Label hitam ini diperhatikan untuk supportnya di 573, resisten di 644 ya sementara ini. Untuk yang berkelanjutan bisa diperhatikan sendiri untuk label hitam ini. Kita lanjut lagi untuk saham PPRI. Oke, untuk saham PPRI ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf, tadi ada error ya dari Stockbit sendiri. Jadi kita lanjutkan lagi untuk saham PPRI ya. Hari ini ditutup di harga 214 dengan persentase plus 2,88% ya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada CC, PD, dan NI. Distribusi ada GR, BQ, dan MG ya. Untuk rata-rata harganya di 218. Sebentar. Oke, jadi untuk PPRI di sini ada beberapa area support yang teman-teman sendiri perlu ketahui ya. 183 ya support terjauh untuk saham PPRI dan untuk resistennya di 234. Kita bisa mencari area support terdekatnya ya menggunakan pivot lainnya. Bentar. Di area 210 ya kurang lebihnya. 210 bisa dijadikan area supportnya. Bentar. Ya, sudah saya beritahunya. Jadi untuk PPRE teman-teman perhatikan ya. Untuk area support di 210, area pivot point dari perdagangan tanggal 6 September. Jadi untuk PPRE di 210 atau bisa juga di area support sini ya. 204 ya di area demand-nya. Jadi untuk PPRE bagi yang sudah punya, kalau saya lihat masih ada potensi ya untuk PPRE. Dan ya kalau nanti mau TP bisa di 234. Perhatikan kalau harga closing sudah di bawah 204 ya, perlu diwaspadai dikarenakan jika bisa juga untuk melanjutkan penurunan harga ya, ke harga 183. Jadi untuk PPRE saya ulangi lagi, supportnya di 210 dan resisten di 234 ya. Kita lanjut lagi untuk saham TRJA. Ya, jadi untuk TRJA hari ini ditutup di harga 254 dengan persentase 0,0% ya. Jadi tidak bergerak dari harga closing kemarin. Posisi TRJA sudah di atas EMA 20 garis sejauh ini dan EMA 34 dan EMA 21. Akumulasi hari ini ada aset RG dan HD, distribusi ada AI, CC, dan CD. Untuk rata-rata harganya di 254 ya untuk TRJA. Stokastik juga sudah mulai crossing dari hari Senin kemarin dan hari ini ditutup dengan posisi ya merah ya, mungkin masih start dulu. Kalau saya lihat kalau teman-teman yang belum punya saham TRJA ya bisa diperhatikan untuk area supportnya ya, atau yang sudah punya perhatikan area support dan resisten ya sebentar. Kita menggunakan pivot point-nya ya. 238. Area sini ya. Jadi untuk TRJA di 238 merupakan area supportnya. Dan sebenarnya ya untuk TRJA hari ini juga ditutup di area supportnya di 254. 254 dan 253.
Di manakah untuk area resistennya ya, begitu ya. Untuk area resisten dari saham TRJA. Sebenarnya kalau saya lihat ya, TRJA masih ada peluang atau potensi untuk menyentuh di area resistennya ya, di 269. Jadi bagi teman-teman yang belum punya, nanti bisa buy di support, dan kalau yang sudah punya bisa TP di 269 di area sana ya. Sementara waktu untuk TRJA itu dulu ya, juga sudah beberapa kali ya memang bullish ya candlenya. Ya ke teman-teman yang mau TP bisa di 269 atau 270 di area sana. Ya, jadi untuk TRJA demikian. Kita lanjut lagi untuk saham Indi. Oke, untuk saham Indi hari ini ditutup di harga 1.400 dengan persentase 1,82%. Kalau kita lihat volume hari ini cukup membaik dibandingkan kemarin dan posisi masih uptrend ya. Namun kalau kita lihat di sini uptrend dalam beberapa minggu ya, dalam kurun waktu minggu. Dan kalau kita lihat di sini masih sideways ya. Sebentar saya beri tanda terlebih dahulu. Jadi untuk saham Indi masih pergerakannya masih sideways. Ya, masih sideways untuk Indi. Jadi kalau teman-teman yang mau buy di saham Indi ya, terutama bagi teman-teman yang sudah punya juga, bisa buy di supportnya di 1.265. Lalu nanti TP pertama di area sini ya, 1.530. Jadi ini merupakan area resistennya ya untuk saham Indi ini. Akumulasi hari ini ada AK, BK, dan YP, distribusi ada PD, KK, dan LG. Untuk rata-rata harganya di 1.406. Jadi kalau teman-teman yang belum punya nanti bisa buy di 1.265. Dan kalau teman-teman yang sudah punya ya, nanti bisa TP pertama di 1.530. Bagaimana Pak kondisi ini? Apakah masih ada potensi untuk menyentuh di 1.530? Kalau saya lihat masih ada potensi untuk saham ini ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah punya, selama saham ini belum ditutup di bawah harga 1.265 area supportnya, maka teman-teman masih bisa hold dan pantau untuk area TP-nya di 1.530 untuk ini ya. Sementara ini masih bergerak ya cukup lama ya sideways-nya. Kita lanjut lagi untuk saham SBMA. Oke, mari kita lihat untuk saham SBMA ya. Dan saya ingin mengingatkan untuk teman-teman yang belum punya grup Telegram, bisa segera join di grup Telegram saya. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham seperti ini. Ya, kita akan memecahkan masalah bersama dan saya akan memberikan sinyal saham yang menurut saya cukup bagus dan memiliki potensi ya. Kita lanjut lagi untuk SBMA. Hari ini ditutup di harga 500 dengan persentase plus 6,38%. Akumulasi ada BR, YP, dan DH. Distribusi ada HD, MG, dan CP. Untuk rata-rata harganya di 496, yang dimana sudah di bawah harga closing hari ini ya. Apakah masih ada potensi untuk SBMA? Dikarenakan SBMA baru IPO ya mulai dari minggu lalu tanggal 8 September. Jadi tidak ada data yang dapat kita gunakan sebagai technical analisa ya. Kita menggunakan bandarmologi saja. Jadi untuk SBMA ya, di sini volumenya cukup naik ya dibandingkan perdagangan kemarin hari Senin. Apakah masih ada potensi untuk SBMA? Sebenarnya kalau saya lihat ini agak rawan ya untuk SBMA. Kalau teman-teman yang belum punya SBMA sebaiknya tunggu dulu ya. Tunggu dulu jangan entry kalau yang belum punya SBMA. Nanti kalau mau entry bisa di 430-an area supportnya dikarenakan harga closing hari ini juga di area resistennya ya di 500. Di manakah area next resistennya ya? Tentu saja di 560 area tertinggi hari ini. Jadi untuk SBMA kalau teman-teman belum punya bisa tunggu dulu. Kalau yang sudah punya, kalau dilihat ya price action, kalau banyak yang melakukan distribusi atau penjualan, teman-teman bisa langsung cut saja ya untuk SBMA. Dan kalau yang banyak yang akumulasi ya, teman-teman nanti bisa TP pertama di 560,
untuk area resistennya ya. Begitu untuk SPMA. Kalau masih belum jelas, teman-teman bisa join di grup Telegram saya dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ya. Untuk berlangganan, tekan loncengnya. Kita lanjut lagi untuk saham BRMS. Oke, untuk saham BRMS, hari ini ditutup di harga 94 dengan persentase min 1,05%. Akumulasi, hari ini ada II, MG, dan IF. Distribusi ada FS, CP, dan HD. Kalau kita lihat di sini, rata-rata harganya di 95 ya. Dan sementara waktu untuk BRMS sendiri, area supportnya di 91, dan area resistennya di harga 100 ya. Pak, bagaimana kalau harga 91 ini ditembus ya? Di sini ada area support lagi yang mendukung di 88 ya untuk BRMS. Jadi area 88 hingga 91 merupakan area demand-nya dan untuk resistennya di 100 ya dan lanjut lagi di 109. Dan kalau kita lihat di sini stokastik sudah berada di area overbought dan sudah mulai crossing dari atas ke bawah ya. Jadi perlu diperhatikan untuk BRMS. Kita lanjut lagi untuk saham Denar. Oke, untuk saham Denar, hari ini ditutup di area supportnya ya, kalau saya lihat di area supportnya, yang dimana di harga 316 dengan persentase min 3,66%. Akumulasi, hari ini ada NI, KK, dan EP, distribusi ada CC, YP, dan HP. Namun kalau kita lihat buy value-nya sangat kecil sekali, dan untuk harga rata-ratanya di 319 ya. Jadi apakah masih ada potensi untuk saham Denar ini? Ya, kalau saya lihat hari ini masih ditutup di area supportnya ya, belum ditembus. Ya, semoga saja besok Denar bisa rebound ya. Kalau memang besok rebound ya, kemungkinan akan menyentuh di area sini dulu. 334 ya. Ya, kemungkinan saja besok Denar akan menyentuh di area 334 dan teman-teman yang sudah punya bisa TP di area sana ya. Dan bila Denar berkelanjutan, mungkin bisa menempuh di 360 ya. Saya perbesarkan lagi. Jadi untuk Denar, area support dan resisten teman-teman bisa perhatikan label hitam di sebelah kanan ini ya. Jadi sementara waktu selama belum menembus area trend lainnya ini, Denar masih oke. Kita lanjut lagi untuk saham Kevdot. Oke, untuk saham Kebak ya, hari ini Kebak ditutup di harga 66 dengan persentase plus 3,13%. Dan kalau kita lihat volume hari ini memang menguat ya dibandingkan kemarin, namun masih kecil bila dibandingkan dengan tanggal 10 September minggu lalu ya. Stokastik sudah mulai mendatar dan akumulasi hari ini ada YU, YP, dan PG. Distribusi ada CC, XC, dan PD. Untuk rata-rata harganya di 63 ya. Dan saya mau mengingatkan kembali untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya ya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Kita akan berdiskusi bersama mengenai saham-saham seperti Kebak ini ya. Jadi kita lanjutkan lagi untuk Kebak masih di atas EMA 20, EMA 34, dan EMA 21. Potensi untuk Kebak ya. Untuk area supportnya di 64 dan resistennya di 68. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya bisa TP di 68 atau berkelanjutan lagi di 72. Dan untuk teman-teman yang belum punya ya bisa wait and see dulu saja, area supportnya di 64. Oke, kita lanjut lagi untuk saham WH. Oke, untuk saham WH hari ini ditutup cukup kuat sekali ya. Di harga 252 dengan persentase plus 34,76%. Volume hari ini cukup tinggi sekali dan posisi sudah di atas EMA 90, EMA 34, dan EMA 21 ya. Akumulasi hari ini ada CC, MG, dan YP. Distribusi ada AG, TP, dan NI. Untuk rata-rata harganya di 217 ya, yang dimana sudah di atas, yang dimana sudah di bawah harga closing hari ini. Apakah masih ada potensi untuk WH? Yang kita akan bongkar bersama di video kali ini ya. Namun kalau teman-teman yang belum punya grup Telegram,
bisa segera join di grup Telegram saya. Sudah saya sediakan linknya di deskripsi di bawah ya. Kita akan membahas bersama mengenai saham-saham seperti WH ini ya di sana. Dan jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ya. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video saya terbaru. Ya, video saya terbaru secara segera mungkin ya. Sebentar saya akan mencari dulu area supportnya ya dan resisten. Oke, jadi untuk WH ada potensi ya. Kalau memang hari ini demand-nya sangat banyak sekali tadi yang mengantri di area closing ya juga sangat banyak. Namun kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita perhatikan di sini sudah beberapa kali arah namun besoknya ARB. Apakah WH akan mengulangi kejadian seperti itu lagi? Mari kita lihat besok ya. Jadi kalau saham-saham seperti ini sangat pentingnya price action. Untuk supportnya di 236 dan resisten di 264. Jadi kalau teman-teman yang mau buy WH bisa tunggu dulu di 236 dan TP di 264 ya. Untuk berkelanjutan nanti di 294 untuk WH. Jadi demikian untuk WH. Kalau masih belum jelas bisa join di grup Telegram saya. Sudah saya sediakan link di bawah deskripsi ini. Kita lanjut lagi untuk saham BHIT. Oke, teman-teman yang sudah punya saham BHIT, mari kita bahas di video kali ini ya. BHIT hari ini ditutup di harga ya 92 ya, kurang lebihnya. Dan kalau kita lihat yang akumulasi, hari ini ada MG, XC, dan CC. Distribusi ada YP, DX, dan AK. Untuk rata-rata harganya di 93, dan kalau kita lihat volume hari ini cukup kecil. Namun stokastik juga sudah mulai mengarah ke area overbought. Dan posisi harga ini masih di atas EMA 90, masih di atas EMA 90, namun sudah di bawah EMA 34 dan EMA 21 ya. Apakah masih ada potensi untuk bait? Ya kemungkinan di sini ada area supportnya di harga 90. Jadi kalau teman-teman yang mau buy bisa di 90 ya. Nanti TP pertama di 96. Pak, saya sudah punya bait. Apakah masih ada potensi untuk saham bait ini? Teman-teman lihat dulu ya. Kalau teman-teman mau averaging down di 90 juga bisa. Karena kan ini area support yang cukup kuat juga untuk saham bait. Atau teman-teman nanti mau TP ya. TP di 96 bisa atau di 100 untuk area resistennya ya. Jadi untuk bait demikian. Kita lanjut lagi ke pembahasan saham terakhir. Itu saham ASI. Oke, untuk saham ASI hari ini ditutup di harga 5.525 yang dimana cukup baik sekali. Namun kalau kita lihat di sini stokastik 533 atau stokastik slow sudah mulai crossing ya, sudah mulai mau crossing di perdagangan tanggal 14 September hari ini ya, hari Selasa. Akumulasi ada BK, SQ, dan BB. Distribusi ada AK, AI, dan aset ya. Yang paling banyak akumulasi tadi ada BK, SQ, dan BB ya. Tiga ini cukup banyak dan rata-rata harganya di 5.497. 5.497. Jadi apakah masih ada potensi untuk saham ASI ini atau Astra ini ya? Coba kita menggunakan Fibonacci. Oke, di sini ada beberapa area support yang teman-teman, terutama yang sudah punya saham ASI ini ya, bisa diperhatikan. 5.425 merupakan area support, ya support penting ya. Lalu di 5.870 merupakan area resisten. Dan kalau kita lihat memang ASI ini memang sudah mulai beranjak naik ya. Sudah mulai naik ya sebaik kalau menurut saya oke lah ya kalau mau di hold masih oke. Sebentar. Jadi untuk saham ASI ini ya teman-teman yang belum punya nanti bisa buy di area supportnya di 5.425 dan kalau yang sudah punya nanti bisa TP pertama di 5.600 lalu nanti selanjutnya di 5.800 dan terakhir di 6.000 untuk sama SI ini. Sementara itu dulu ya kemungkinan besar nanti ada ya pola head and shoulder ya. Kemungkinan besar kalau besok memang tidak menguat bisa jadi nanti ada pola
inverted head and shoulder begitu. Jadi untuk ASI demikian ya, kalau saya lihat memang potensinya masih oke lah ya. Di sini sudah membuat higher low yang cukup kuat. Dan untuk area supportnya tadi di 5.425. Oke, jadi demikian untuk penjelasan saya hari ini ya. Mohon maaf kalau teman-teman yang belum kebagian untuk pengajuan sahamnya, bisa ditambahkan besok di daftar list ya. Bagi teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join. Ya, link sudah saya sediakan di deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan agar membantu channel ini semakin berkembang pesat dan lebih bermanfaat bagi banyak orang lagi ya. Jadi demikian video saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Mercang, sampai jumpa.